Ini saya manggilnya apa ya? Hasina ya. Hashina. Iya. Hasina. Oke. Oke, sudah bisa di-record juga Hasina. Oke. Dikasih permission. Sudah ya? Please Coba. ask the host to give permission, katanya. Coba lagi ya. Ada permission yang muncul? Nggak ada ya, sebentar. Sebentar, saya ulangi. Ya. Boleh dicoba lagi? Sudah bisa belum? Masih Belum ya? bisa. Ya. Oke. No, paling nanti si rekamannya saya kirim aja ya. Boleh. Makasih. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi tampilan AutoCAD kurang lebih nanti seperti ini. Nah, di sebelah atas ini ada file, lalu ada new, open, save as gitu ya. Ini sama dengan apa namanya, tidak jauh berbeda dengan tampilan ArchiCAD ya. Lalu ada menu barnya ya. Di menu barnya ada home, insert, annotate, parametric, view, manage, output, and collaborate, ini dan seterusnya gitu ya. Yang banyak kita pakai adalah di menu bar home ini, home, insert sama annotate ini. Oke. Nah, di menu bar home ini ada toolbar-toolbarnya untuk membuat objek gitu ya. Ada garis, polyline, circle, arch gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Oke. Selain kita menggunakan toolbar yang di sini, kita bisa menggunakan shortcut-nya juga. Jadi ada rumus-rumus yang bisa dipakai di AutoCAD. Kalau ArchiCAD dia menggunakan rumus nggak? Sama aja sih kayaknya pakai sama, juga. Pakai ya. Ada shortcut-nya. Betul, ada shortcut-nya. Karena ini apa namanya? Sama-sama dari Autodesk ya. Jadi kurang lebih fungsinya sama. Oke, baik. Langkah awal adalah kita setting dulu nih pointer ya. Pointernya kalau misalkan yang masih awal, dia pendek gitu ya. Si pointer yang ini yang saya gerakkan ini, pointernya dia pendek kan ya. Nah, saya bikin panjang untuk mempermudah penggambaran nantinya supaya kelihatan dia garis lurus atau tidak gitu ya, apakah dia miring-miring atau tidak gitu. Nah, cara settingnya adalah klik kanan, nanti ada option ya, klik kanan option, lalu ada display. Yang display ini, ini crosshair size-nya di 100 kan saja yang ini. Nah, ini di full kan. Lalu ada di drafting ini ada auto snap marker size-nya, aparatur size-nya, saya diatur ya. Ini untuk kotak di pointer-pointernya. Ini kita taruh setengahnya dulu aja. Sini gitu ya. Lalu ada selection-nya pun sama ya. Nanti ini bisa diatur. Oke, kita atur di tengah-tengahnya dulu aja, supaya tidak terlalu besar. Oke. Kalau sudah di-apply, lalu oke. Nah, seperti itu. Lalu di AutoCAD ini dia menggunakan koordinat ini ya, Cartesius X, Y. Lalu kalau misalkan ingin membuat yang 3D, ini di sebelah kanan atas ada ininya, orbitnya gitu ya. Nah, yang seperti ini nih. Z ya. Jadi kita fokusnya di 2 dimensi. Jadi tampilannya seperti ini saja dulu. Oke ya.
Oke. Lalu unit yang dipakainya nanti bisa menggunakan rumus UN ya. UN lalu enter. Nanti bisa dilihat tipenya ini desimal ya. Precisionnya bisa di 0,04 saja. Lalu unitnya kita pakai yang sentimeter. Lalu oke. Seperti itu. Itu untuk unit. Ya. Yep. Baik, kita langsung ke latihan pertama. Jadi bikin ini. Polyline. Ya, polyline. Lalu ada bikin segitiga gitu ya. Oh ini dulu deh, yang kotak-kotak dulu. Yang slide kedua. Oke. Yep. Nah, jadi untuk membuat yang seperti ini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah menggunakan line. Jadi L ya, rumusnya adalah L enter ya, L enter. Lalu kita klik titiknya di mana ya. Ya. Lalu diarahkan ke atas atau ke samping kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan si garisnya ini dia tidak lurus gitu ya, bisa menggunakan F8. Nah, jadi F8 itu untuk mengunci si garis ya, mengunci dan melepas. Nah, seperti ini ya. F8 diklik aja sekali. Oke. Nah, seperti ini. Saya ulangi, jadi L enter, klik sini, arahkan ke kanan ya. Lalu masukkan angkanya berapa? Misalkan 100, enter. Oke. 100, enter, skip. Nah, kalau misalkan dia jauh, di ini aja ya. Zoom in, zoom out-nya diatur scrolling ya. Oke. Ini L enter. Lalu klik lagi titik yang tadi di ujung, arahkan ke atas, 100, enter. Oke. Lalu arahkan ke kiri, jadi ini bisa continuous ya. 100, enter, lalu arahkan ke sini, lalu klik. Nah, seperti itu. Ini adalah garis line, jadi garisnya dia terputus-putus ya, jadi satu garis, satu objek gitu ya. Lalu ada lagi yang polyline. Kalau polyline, dia garisnya tidak terputus gitu ya. Ini pack line ini, shortcutnya bisa seperti ini. Pack line ya. Pack line bisa di enter atau di space aja ya. Spasinya di ini. Polyline, spasi, ya, itu untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk apa namanya? Sorry, fungsi dari enter sama spasi itu sama ya. Oke. Gitu. Gak apa-apa. Ya, agak susah nih bilangnya. Oke. Polyline ini enter, lalu klik sini, arahkan ke atas misalkan 100 gitu ya. Enter, arahkan ke sampingnya 100, enter, arahkan ke bawah 100, enter, lalu ke kiri 100, enter. Nah, seperti itu. Kalau sudah, itu bisa di skip ya. Jadi kalau misalkan sudah sekali perintah, skip aja dulu supaya dia keluar perintahnya. Nah, jadi ketika kita klik si garisnya, dia akan menjadi satu kesatuan objek gitu ya. Ketika kita klik, dia nyambung tuh si garisnya. Karena dia menggunakan perintah polyline itu. Kalau perintahnya line, dia satu garis aja gitu ya. Lalu ada lagi dia menggunakan rectangle, REC ya, REC, rectangle, REC enter, klik titiknya di mana, arahkan ke atas, masukkan angkanya 100 untuk membagi. Apa, RC ya? Iya, REC ya. REC, oke. REC enter, klik titiknya, lalu arahkan ke atas, masukkan angkanya, misalkan 100, koma ya. Jadi untuk pembaginya itu dia menggunakan koma. 100,100 gitu ya. Oke, nah seperti itu. Itu REC enter. Kalau REC enter si garisnya sama, dia
nyambung lagi gitu ya. Tidak terputus, oke. Lalu kalau misalkan kita ingin memecah si garisnya, itu menggunakan shortcut X enter ya. Jadi nanti caranya kita klik dulu garisnya, klik garis lalu X explode ya, X enter. Nah, jadi dia terpecah gitu. Nah, satu garis. Supaya nanti ketika di offset bisa per garis gitu ya. Kalau misalkan ini kita offset itu shortcutnya O ya. O enter. Misalkan 10 enter. Nah, seperti ini kan ya. Ini langsung. Kalau yang ini satu garis. Nah, sekarang 20. Nah, kayak gitu. Sip. Oke. Sampai sini masih bisa difahami ya? Masih. Oke. Lalu kalau misalnya kita ingin menyambungkan si garisnya menjadi satu objek, ini yang terpisah tadi ya. Jadi caranya kita klik dulu garisnya, lalu PE ya, edit, PE enter, lalu enter lagi. Nanti ada pilihannya. Di sini ada close, ada join, ada avoid-nya. Nah, pilih yang join-nya. Pilih yang join, PE enter. PE enter. Terus pilih yang PE enter. Oke, pilih yang join. Pilih yang join, lalu kita select aja semua garisnya. Oke. Lalu enter. Enter lagi. Nah, seperti ini ya. Sip. Oke, bisa ya? Sip. Yep. Polyline. Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Oke, saya bagi dua layarnya. Kita lanjut ke yang bawah ini nih. Yang sebelah kiri ya. Ini bisa menggunakan polyline juga. Caranya sama kayak tadi. Line ini, enter, klik titik awalnya di mana, arahkan ke atas, 200 enter, ke samping 100 enter, ke bawah lagi 50, lalu ke samping 150 dan seterusnya gitu ya. Ini 50, sini 50, 75. Ini 50. Jadi tinggal diarahkan saja si mouse-nya. Ujungnya tinggal kita klik seperti ini. Ini polyline. Lalu kalau misalkan ada garis yang miring seperti yang ini ya, yang sebelah kanannya, kan ada yang miring-miring. Kita menggunakan polyline lagi. Klik sini, arahkan ke bawah 50 enter ya. Jadi kita ngambilnya dari yang ini dulu. Yang dari sini ke bawah kanan gitu ya. Ulangi polyline, klik sini, arahkan ke bawah 50, ke kanan 100, ke bawah lagi 50, kanan. Oke. Kan 50 ke bawah. Dari sini miringinnya gimana tadi? Nah, untuk memiringkannya kita pakai F8 lagi. F8-nya di klik. Nanti akan muncul berapa derajatnya ya? Betul. 1, 2, 15, 90 ditambah 45, jadi 135 ya sini. Nah,
arahkan aja ke 135, lalu kita masukkan angkanya 141 titik 4 enter. Nah, seperti itu. Lalu ke sini. Yep, klik. Nah, seperti itu. Itu untuk garis yang miring-miring. Jadi kita harus memperhatikan derajatnya. Soalnya kita nggak bisa masukkan derajatnya. Oke. Lalu yang ini yang bawahnya. Nah, ini kan dia ada garis yang lengkung-lengkung ya. Cara untuk membuat garis lengkung itu ada beberapa cara. Oke, cara yang pertama adalah kita buat dulu garis yang sudut-sudutnya gitu ya. Contoh masih menggunakan polyline. Kita ambil dari atas kiri ya ke bawah, atas kiri ke bawah. Klik di sini, arahkan ke bawah 250 enter, ke kanan 100, ke atas ini adalah 100 berarti ya, 100, ke kanan 100, ke atas 150, sini sip. Nah, jadi bisa dibikin seperti ini dulu, dia sudut gitu ya. Bikin sudutnya dulu. Nah, setelah itu untuk membuat dia lengkung, kita bisa menggunakan fillet ya. Fillet itu rumusnya F ya. Oke, F enter. F enter, lalu R enter. F enter, R enter, masukkan radiusnya berapa? F enter, R enter, 50 enter. Nah, seperti itu. Tinggal kita klik aja sudut garis yang vertikal atau yang horizontal nih. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ingin melanjutkan si perintah filletnya tadi, itu tinggal di enter aja. Tinggal di enter. Nah, jadi ketika kita enter, dia perintahnya langsung ke yang sebelumnya gitu ya. Oke. Seperti itu fillet. Dan yang ini fillet ini bisa diatur radiusnya ya. 50 atau radiusnya 0. Jadi contoh misalkan seperti ini kita ingin menggabungkan dua garis ini ya, yang horizontal dan vertikal. Ini menggunakan fillet supaya dia sudut. Ini F enter, R enter, 0 enter. Nah, kita kembalikan ke 0. Nah, seperti itu. Kalau sudah di 0, nanti ketika kita F enter dia langsung sudut aja gitu ya. Jadi bisa langsung F enter. Kita klik F enter, R enter ya. R enter itu untuk merubah si radiusnya aja. Jadi kalau misalkan kita tidak merubah radiusnya, langsung aja F enter. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ingin merubah sudutnya, bisa di atau radiusnya bisa di R enter dulu. Seperti itu. Oke. Sampai sini oke ya. Nanti halo, kenapa? Aku nyobain F enter R enternya udah 0 tapi masih ngelengkung gitu. Oh gitu. Ini bisa share screen nggak? Nah, saya coba lihat. Coba ya. Aku coba lagi sebentar. Kan dia ngehubungin garis gitu kan? F enter, R enter, terus radiusnya 0. F enter, R enter.
Bisa. Sedang mengkepoi. F enter. Kayaknya aku share screen coba. Boleh. Masih disable. Sebentar. Balik, coba lagi. Udah ada? Oke, sudah ada. Kan ini F enter kan, fillet. Terus R enter-nya 0. Udah kan? Tapi dia jadi arc. Iya, jadi lengkung ya. Iya. Jadi lengkung karena dia nggak ada garis yang horizontalnya. Jadi kita harus kasih dulu. Garis horizontalnya misalkan di atasnya ya, yang di atas yang vertikal. Misal di sini misalkan di situ. Nah, gitu. Terus seperti itu. F enter. Yep. Klik itu. Yang vertikal dan langsung aja. Langsung F enter aja. I see. Oke. Langsung diklik. F enter langsung klik. Dia harus ada kopiannya gitu ya. Itu. Oke. Sip. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut. Itu yang fillet ya. Saya lanjutkan ke yang ini. Drag polyline. Ini sama ya. Caranya jadi nanti kita bikin polyline aja. Yang ini lurus 150 terus ke bawah 150 gitu ya. Dan selanjutnya misalkan contoh seperti ini. Klik ini arahkan ke kanan 150 enter, ke bawah 150. Yep. Ke kanan 150. Ke atas 150. Nah, seperti ini. Oke. Yep. Nah, selanjutnya tinggal kita F enter. Nah, karena radiusnya 75 ya, berbeda dengan yang sebelumnya, jadi kita harus R enter. F enter, R enter, 75 enter. Klik sini, klik. Lalu ini di enter lagi ya. Kalau misalkan si pointernya dia kembali ke seperti ini, itu di enter aja. Berarti kalau dia seperti ini, belum ada perintahnya ya. Ini belum ada perintah. Kalau misalkan pointernya berubah menjadi kotak, berarti sudah ada perintah yang masuk. Nah, seperti enter, tinggal di enter aja. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa di copy. Nah, untuk kopinya kita klik objek, lalu CO enter ya. CO enter. Di sini sip. CO enter. Ya, CO enter. Klik objeknya lalu CO enter. Ini tinggal di fillet lagi. Enter. Yep. Nah, seperti itu. Di copy berapa kali tuh? 2, 3, 4. Copy beberapa kali. Sip. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk membuat ini segi 3, segi 5 gitu ya. Rumusnya ini POL ya, polygon. POL enter. POL enter. Lalu klik titiknya dia di mana ya, misalkan di sini klik. Lalu enter saja. Kalau misalnya ada enter option, itu di enter saja. Nah, tadi POL ya? Iya, POL enter. POL enter, masukkan ini ya, sorry ya, saya ulangi, POL enter, masukkan sudutnya dia berapa atau segi berapa gitu, misalnya segitiga berarti 3 enter. Oke. Lalu klik titiknya,
Kalau ada pilihan enter saja lalu arahkan ke atas. Oke. Masukkan angkanya 150. Nah, seperti itu. Oke ya, itu poligon. Jadi kalau mau bikin segi 6 atau segi 5 poligon, POL, enter, masukkan side-nya berapa, 5, enter, lalu klik titiknya, enter, arahkan ke atas, masukkan angkanya, 150. Jadi jari-jarinya berapa? Nah, seperti itu ya. Itu untuk poligon. Oke. Oke, untuk move-nya bisa menggunakan M enter ya. M, M enter, objek enter, M enter. F8-nya bisa di enter. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin membuat dia rata gitu ya, si ini misalkan jangan ada di atasnya nih. Saya pengen membuatnya dia rata dengan segitiga ini bawahnya. Klik objek M enter, klik sudut yang segi 5-nya arahkan ke sudut bawah segitiga, diarahkan aja sini, lalu tarik ke kanan. Nah, nanti ada garis bantu yang hijau. Garis bantu strip-strip. Boleh diulang? Oke. Klik garisnya ya. Lalu M enter. M enter. Klik sudut bawahnya. Oke. Arahkan ke sudut. Oh iya, F8-nya kepencet. F8-nya ya. Arahkan seperti ini. Arahkan ke sini dulu, lalu geser ke kanan. Nanti dia akan muncul garis bantu. Yang kayak gini nih. Iya. Nanti tinggal diklik aja. Sudah pas. Nah, seperti itu ya. Lalu, ketika kita moving, ya, M enter. Misalkan ini, klik ini, M enter. Nanti dia akan muncul ini. Yang ini, misalkan yang segitiga aja deh. Yang segitiga saya klik, lalu M enter ya, move. Nanti di tengah-tengah sini ada midpoint nih, ada midpoint segitiga ya, simbol segitiga. Snapnya. Itu dari mana tuh? Muncul nggak? Kan M muncul enter. Segitiganya. Muncul segitiganya. Nggak muncul ya. Untuk memunculkannya masuk ke untuk memunculkannya bisa diklik ini snap setting ya. Ada di bagian bawah. Yang ini nih. Yang grid ini. Nah, itu diklik kanan aja, klik kanan. Ada snap setting. Ya. Lalu objek snap ya, pilih yang objek snap. Lalu select all aja. Semuanya diselect. Lalu oke. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika kita moving, enter, dia akan muncul ada midpoint ya, ada yang sudut dan lain sebagainya. Oke. Nah, seperti itu ya. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Masih. Ini kita mau lanjut sesi kedua atau sehari satu sesi? Sehari satu sesi dulu aja soalnya ada yang dilakukan yang lain. Oke. Kalau sekarang udah kerja ya? Iya, udah kerja. Di konsultan? Untuk sekarang malah nyebrang saya jadi bukan arsitek, cuman gitu? freelance arsitek, ya. Cuman kan kalau freelance arsitek kadang suka ada klien yang minta AutoCAD kan. Betul. Makanya kayak sepertinya harus belajar gitu. Kayak saya akhirnya mutusin buat les. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sip. Sip ini oke. Lanjut
cara untuk memotong si garis ya. Misalkan kita ingin potong garis ini menggunakan L enter ya. Misalkan di sini sip. Oke, dari objek yang segi 5 ini atau bisa pakai objek yang lain belum ada segi 5. Yang segi 5 aja. Oke, lalu kalau sudah membuat garis yang vertikal ini kita bisa offset ya. Offset itu rumusnya O enter, lalu O enter 20 enter ya. Offsetnya 20 cm. Klik ini arahkan ke kanan. Klik yang tengahnya lagi arahkan ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu escape saja. Bentar. Boleh diulang? Boleh. Cepet banget. Oke. Saya harus pelan-pelan nih. Oh, enter. 20. Bikin garis dulu. Bikin garis. Bikin garisnya ukurannya sembarang aja. Oke, terus? Oh, enter ya. Oh, enter, oke. Oh, enter. 20. Enter. 20 enter. Klik garis yang vertikal tadi. Klik. Oke. Arahkan ke kanan. Lalu klik lagi. Oke. Nah, seperti itu. Dari yang tengah ke kiri sekarang. Oke. Nah, sip. Selanjutnya di escape ya. Escape supaya perintahnya keluar. Lalu misalkan saya ingin memotong si garis yang ini nih. Untuk memotong garis ini bisa menggunakan trims ya. Jadi shortcutnya adalah TR. Oke. Nah, ini di enternya 2 kali supaya kita bisa menghapus satu bidang. TR, enter. Nah, ini tinggal di klik ini. Seperti ini. Dan si trims ini bekerja pada garis yang berpotongan ya. Jadi tidak bekerja pada garis yang tunggal. Contoh seperti ini, garis vertikalnya kan cuma satu ini, tidak berpotongan ke bawah. Ini nggak bisa di trims. Nah, kalau mau ngehapus langsung delete aja. Kita select, lalu delete. Nah, seperti itu. Oke, jadi trims itu bekerja pada garis yang berpotongan seperti ini. Jadi ada yang terpotong gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau garisnya tidak terpotong, langsung delete. Sip. Oke, lanjut lagi tadi yang trims ya. Kalau misalnya kita TR enternya 2 kali ya. TR enter, jadi bisa ngehapus satu bagian gitu ya. Sesuai dengan yang terpotongnya. Tapi kalau misalkan kita trimsnya enternya 1 kali, contoh TR enter ya, TR enter, lalu kita pilih batasan yang ingin dihapusnya. Misalkan batasannya ini dan ini, klik ini, lalu enter, lalu diklik yang ini. Nah, ini bisa langsung sekaligus, ya. Itu perbedaannya. Oke, saya ulangi lagi. Misalkan ini kan banyak garis ya. Sip. Oke. Saya pengen menghilangkan garis yang 1, 2, 3, 4 ini gitu ya. Seperti ini. Kalau misalnya kita TR enternya 2 kali berarti harus sekali kan ya ngekliknya. Satu. Kalau misalnya kita TR enter lalu klik batasannya. Nah, contoh batasannya ini, lalu enter, lalu klik ini. Nah, ini bisa langsung sekaligus. Ya, jadi bisa langsung cepat. Jadi nanti disesuaikan tergantung dengan kita ngapusnya pengen segimana gitu ya. Kalau pengen cepat bisa dengan cara yang tadi itu. Tapi kalau misalnya ngapusnya cuma 1 ya TR enter aja. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Seperti ini. Copy, fillet, trims, oke. Ini oke. Oke, saya lanjutkan. Cara untuk copy objek tadi rumusnya CO enter ya. CO enter itu klik sudutnya lalu 8 kita masukkan angkanya berapa? Misalkan 400 ya, jaraknya 400.
lalu 800 lipatannya gitu ya, 1200. Nah, jadi bisa langsung continue gitu ya dengan memasukkan angkanya, kelipatan nih, seperti itu. Oke, lalu ada cara cepatnya nih, cara cepatnya untuk mengcopy banyak. Misalkan saya pengen copy segitiga ini ada 10 biji gitu ya. Nah, kita bisa klik objeknya dulu, lalu di sini ada array ini di menu bar ya, di menu bar array ada ketemu di home atau insert atau apa? Di home, ya Oke. home. Mana. Oke. Yang ini, oke. Di sini ada rectangular, ada pad sama polar ya. Kalau rectangular dia ngekopinya bisa ke samping dan ke atasnya gitu ya. Oke. Oke. Misalkan ini saya move dulu deh agak ke samping ya. Klik objeknya, lalu klik yang array ini, array yang rectangular ya, klik rectangular. Nah, nanti dia akan otomatis seperti ini. Oke. Nah, nanti kita bisa atur di sininya, di menu bar ini ya, array creation, nanti dia akan muncul ya. Kolomnya berapa? Misalkan kolomnya ada 10. Oke, jadi ke 10 ke samping, lalu between-nya berapa? Jaraknya adalah 300 misalkan ya. Nah, ini langsung otomatis. Lalu totalnya ya ini adalah akumulasi dari ini ya. Lalu ada ke atasnya ini rows-nya misalkan adalah 5. Oke, jaraknya 300 juga. Nah, seperti ini. Lalu close aja. Nah, seperti ini. Ini untuk mengcopy banyak gitu ya. Tapi setelah selesai array ini ketika kita klik, dia akan jadi seperti ini gitu ya. Ada panah-panahnya dan ininya poin ininya. Nah, panahnya itu adalah untuk memperpanjang, memperpendek. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan si objeknya, tinggal klik panahnya aja. Nah, seperti ini. Oke, lalu panah yang di dekat dengan titik awal ini adalah untuk jaraknya. Ini kan jaraknya 300 ya, kelihatan di sini jaraknya. Kalau misalnya kita ingin memperpanjang jaraknya, langsung tarik aja. Nah, seperti ini. Jadi bisa diatur di sini juga, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ininya sudah oke, gitu ya, ini sudah final nih. Ini bisa dipecah. Ini bisa di X enter ya, explode. Nah, jadi kita bisa klik satu-satu gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk right copy banyak. Lalu ada yang ini, ada yang pad array sama polar array ya. Kalau yang pad array dia mengikuti garis yang sudah kita buat. Misalkan saya punya garis lengkung gitu ya. Ini menggunakan rumus spline ya, SPL, enter, klik sini, lalu klik sini. Ini saya sembarang aja membuat garisnya. Nah, seperti ini misalkan ya. Saya ingin segitiganya dia mengikuti garis ini. Klik objeknya, objek segitiga, lalu klik array yang pad array, lalu klik garisnya. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung ngikutin. Oke, saya ulangi. Ini segitiganya saya move ke tengah-tengah ya, kelihatan. Nah, klik segitiganya, klik yang pad array ini, pad array lalu klik garisnya, garis lengkung. Klik. Nah, sehingga dia mengikuti garis lengkung ya. Jaraknya tinggal di ini aja. Nah, ini klik ini dia. Klik habis segitiganya klik apa tadi? Klik yang array. Oke. Yang pad array ini. Setelah diklik pad array lalu klik yang lengkungannya. Nah, seperti ini.
Jadi dia ngikutin. Ya. Yep, ini saya move. Contoh misalnya saya move. Yep. Oke, satu lagi. Ini array yang ini nih. Oke, objek yang ini deh. Klik ini, lalu array yang polar array ini, ya, untuk membuat dia seperti ini. Oke. Jadi melingkar gitu ya. Nah, melingkar seperti ini. Contoh misalkan, oke, saya pakai garis ini. Garis, saya bikin garis deh. Spline. Oke, garis sembarang, klik ini, klik polar array, klik sini. Nah, jadi tinggal kita pilih saja titik pusatnya dia di mana gitu ya. Oke. Nah, sehingga dia seperti ini. Oke, skip. Nah, kayak gini. Ini bisa ditambah aja itemnya misalkan 10 gitu ya, atau jadi 100 gitu. Dan 100 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang polar array. Seperti itu. Jadi ada 3 ya, ada 3 tipe. Ada yang rectangular, jadi dia horizontal dan vertikal kopinya. Lalu ada pet array, dia ngikuti garis yang sudah kita tentukan. Lalu ada polar, dia melingkar gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Oke ya. Oh ya, kita masuk ke rotate ya. Rotate itu shortcutnya RO enter, klik objeknya, lalu klik sudutnya, RO enter ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di rotate ini, kita bisa tentukan sudutnya atau kemiringannya berapa ya. Nah, contoh, saya klik dulu objeknya, lalu RO enter, lalu klik sudut. Nah, oke, ini diarahkan. Misalkan kemiringannya adalah 50 derajat, 50 enter. Nah, seperti ini. Oke, itu rotate. Lalu ada mirror ya. Mirror itu shortcutnya MI. Mirror. MI enter, klik objeknya, enter, lalu klik titiknya di mana, misalkan titiknya di sebelah objek ya, di sini nih. Klik sini, arahkan ke atas. Kalau dia tidak mau vertikal seperti ini, pakai F8 lagi ya. 8. Oke. Lalu klik sini, ini ada pilihan, ada erase source objeknya, yes atau no. Kalau misalkan kita pilih yang yes, berarti objek aslinya dia terhapus gitu ya. Kalau no, berarti dia menjadi double. Nah, double seperti ini. Oke. Itu ya. Yaitu rotate. Lalu ada stretch. Perpanjang memperpendek garis. Halo? Ya. Nah, sudah dengar ya. Stretch ini contoh misalkan saya ingin memperpanjang garis yang ini nih. Garis yang ini pengen diperpanjang, yang awalnya dia adalah 75 ya. Saya pengen jadi 100. Ini kita bisa menggunakan shortcut S ya, stretch. S enter, klik garisnya dari kanan bawah ke kiri atas, segini aja. Lalu enter.
Jadi tinggal ditarik. Nah, seperti ini. Masukkan angkanya 25 ya. Jadi nambah 25. Nah, seperti itu. Itu untuk stretch. Nah, jadi untuk stretch ini tergantung kita nge-select-nya di mana, lalu dia akan memperpanjang. Nah, misalkan saya ingin memperpanjang yang area ini, yang area yang sebelah sini nih, berarti select-nya, coba S enter, select-nya sampai segini. Nah, segini. Klik lalu enter, nah ini tinggal diperpanjang aja, dengan 100. Nah, seperti itu. Terus ya, oke. Enter kalau mau memperpanjang atau memperpendek yang area ini berarti segini. Ya. Klik sini, enter. Nah, ini perpanjang, perpendek. Nah, seperti itu ya. Itu untuk stretch. Oke? Itu cara untuk membuat garis-garisnya. Membuat objek ya. Lalu kita masuk ke dimensi ya. Kita coba bikin dimensi yang seperti ini nih. Ini ada ukuran-ukurannya. Untuk melihat ukuran itu bisa menggunakan shortcut DI ya, DI enter. DI enter, tinggal klik sudutnya, sudut ini ke sudut ini misalkan, nanti dia akan muncul tuh. Ini hanya untuk melihat ukurannya saja. Tapi kalau misalkan untuk ngasih dimensi, kita klik yang menu atau toolbar dimension ini. Di sini kan ada macam-macam tuh, tinggal kita pilih aja. Di menu bar yang home ya, ada yang ini linear, ada angular. Pilih yang linear dulu kalau linear untuk yang lurus ya. Misalkan ini lalu ke sini, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, cara untuk mengatur dimensinya, apa namanya, ukuran dari hurufnya, lalu ada sudut ininya gitu ya. Itu ada di shortcut D enter. Dim style ya, D enter, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini dimensi yang standar. Nanti kita bikin dimensi yang macam-macam, ada dimensi skala 1:100, ada 1:50 gitu ya. Ini sesuaikan dengan gambarnya. Untuk sekarang pakai yang standar dulu, standar klik yang standar, lalu pilih yang modify. Modify. Lalu ininya yang diatur adalah kita bisa langsung atur yang fit ini nih, ke fit. Oke. Use overall scale-nya ini diubah. Jadi berapa? Misalkan 50 ya. Misalkan 50. Oke. Close. Nah, seperti ini. Jadi dia memperbesar gitu ya. Itu hanya untuk memperbesar si teks dan sudut-sudutnya itu. Jadi kalau misalnya kita pakai fit dan use overall scale-nya, dia akan memperbesar teks dan sudut-sudutnya. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, gitu ya, misalnya ini 1 ya, saya kembalikan ke 1. Kalau mau setting 1, misalkan teksnya berapa, terus ukuran dari si sudutnya ini berapa, itu bisa juga. Kalau mau setting 1, misalkan teksnya dulu kita setting nih, teks Hegi berapa ya, ukuran dari teksnya berapa, misalkan 25 gitu ya. Lalu simbol and rows-nya di sini row size-nya 25 juga misalkan ya. Lalu ininya diubah menjadi garis miring saja ya. Tidak panah gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ini angka 0 di belakang komanya terlalu banyak. Jadi kita sedikit ya, kita bikin sedikit. Ada di primary unit yang precision ini, precision 0,0 saja. Nah, pilih yang 0,0. Nah, seperti itu. Kita coba dulu. Oke, lalu close. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, kayak gini. Oh, ini berarti terlalu besar ya dengan 25. Iya. Nanti kita bisa atur lagi nih teksnya berapa jadi 10 misalkan ya, simbol interrupsinya 10 juga sama. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Tinggal diatur aja. Ya, itu dimensi yang horizontal. Dan vertikal pun sama seperti itu ya. Oke. Boleh dicoba. Ini saya stop share ya. Boleh di share screen. Lihat dulu. Yang mananya? Yang dimensi dan saya langsung jelaskan. Oke, sebentar. Udah ada? Sip, oke. Sudah kelihatan. Sip, ya seperti itu ya. Lalu kalau untuk membuat dimensi yang miring-miring, itu pilihnya coba ke dimensi yang linear itu diklik. Yang tanda panahnya. Tanda panah. Yang linear. Di linear ada tanda panah atau segitiga ya. Ini? Bukan, escape dulu. Oke. Ke menu bar yang linear. Ya, itu panahnya. Yang bawahnya, nah itu untuk garis yang miring ya. Oke. Nah, itu boleh dicoba. Misalkan garis miring. Nah, yang itu betul. Soalnya kalau misalkan, kayak gitu ya. Jadi untuk yang miring-miring. Kalau misalkan kita ngasih dimensi garis miring pakai yang linear tadi, nanti ukurannya ya sesuai dengan lurus. Ini aja. Lurus aja gitu. Oke. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk yang miring-miring, lalu bawahnya ada, coba klik lagi yang segitiganya. Angular itu untuk ini ya, kemiringan dari sudutnya. Boleh klik itu. Yang segitiga mungkin ya. Iya. Klik itu. Misalnya ini. Yang garis yang itu ya. Yap. Bukan. Nah, itu tadi. Yang tadi. Yang ini sama yang ini. Betul. Nah, itu sama yang ini. Nah, yang itu aja nggak apa. I see. Kalau tadi kan ada garis itu tuh, garis dimensi. Oke. Nah, seperti itu. Itu kelihatan 60 derajat gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang bawahnya lagi ada untuk yang ya, selain itu untuk ini panjang dari si garis lengkungnya. Klik itu, misalkan yang itu boleh. Nah, seperti itu. Nah, panjangnya berarti segitu. Nah, lalu yang bawahnya lagi ada radius ya. Radius hampir sama dengan yang ini sih. Tinggal klik aja. Nah, itu. Oke, radius dari itu. Radius dari itu ya, lingkaran ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Lagi? Diameter. Diameter. Diameter juga bisa. Yang langsung itu. Ya, betul. Nah, itu diameternya segitu. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau yang bawahnya lagi itu koordinat ya. Kalau koordinat dia lebih ke ini ya, dimensi untuk orang survei ya, orang sipil. Kalau orang survei kan dia biasanya menggunakan koordinat untuk gambar kontur gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan koordinat, jadi langsung aja gambar gitu ya. Seperti itu. Kalau yang bawahnya lagi, yang paling bawah, ini itu untuk sama juga untuk radius ya. Coba yang lengkungannya. Yep, itu tuh. Terus? Klik di situ geometri. Oke. Seperti itu. Jadi bengkok.
Oke, ya klik di situ. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, untuk mengukur radius, tapi titiknya kita tentukan gitu ya. Oh, I see. Jadi bukan di titik pusat, bisa di mana aja gitu ya. Kayak gitu. Oke. Boleh saya coba share screen? Oke, saya stop dulu. Sip. Oke. Oke. Jadi untuk sebentar. Tadi itu dimensi ya. Lalu ada leader ini untuk ngasih keterangan. Oke. Jadi kasih teks. Oh, leader. Yang leader ini. Cuman dia masih satu ini ya. Cuma satu garis aja. Cuma sekali gitu ya. Nggak bisa 2 kali garisnya. Nah, jadi cuma sekali. Nanti kita bisa setting supaya garisnya bisa klik 2 kali gitu ya. Jadi yang vertikalnya sama yang horizontalnya sedikit di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, itu kita bahas di pertemuan kedua ya. Oke. Sekarang udah jam 10. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kayaknya tadi aku lupa bikin segitiga pakai apa ya? Segitiga ya. Ya, lupa. Okay. Oh, polygon, oke. Polygon, enter, tinggal masukkan ininya, slide-nya berapa gitu ya. Udah. Cuma tadi sempat lupa berapa apa ya tadi. Seperti itu. Lalu, saya mau jelaskan sedikit tentang teks ya. Kalau untuk teks itu bisa pakai shortcut T-Enter ya. T-Enter. Nah, misalkan di sini saya klik dari sini sampai ke sini. Diagonal gitu ya. Satu kotak ini nih. Nah, tinggal kita masukkan ininya atau diubah dulu deh. Angkanya di sini nih. Ukuran dari teksnya di sini. Misalkan 10 ya. Lalu klik lagi di ininya. Ulangi 10 enter. Oke. Misalkan kotak 100 kan 100. Oke, lalu klik yang checklist ini. Yep. Saya 10 di mana? Halo? Halo? Iya, tadi di mana 10-nya? Boleh diulang? Agak. Oke. Saya ulang lagi, T-Enter ya. Klik sini sampai sini, oke. Nah, untuk 10-nya di sini nih. Sebelah kiri atas, ini ada ukurannya. Sebelah kiri atas. Yang ada ABC itu, nah di sini nih kita isi 10. 10 enter. Oke. Lalu untuk fontnya ada di sini ya. Misalkan mau font yang apa gitu ya. Bisa diatur di sini. Lalu warna teksnya gitu ya. Nah, ini rata tengahnya ada di ini nih. Rata kiri kanan atau ini gitu ya. Di sebelah sini. Oke. Ini tinggal kita masukkan aja kayak kotak 100 kali 100. Nah, kalau sudah, ini tinggal close text editor. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan pengen edit lagi, tinggal double klik aja. Klik. Nah, lalu drag. Misalkan saya ubah fontnya. Oke, nah seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, bisa diklik di luar atau klik yang tadi close block editor. Untuk moving text ini bisa move tadi enter atau langsung drag aja ya. Klik teksnya lalu kita tarik. Sama ya, jadi hitungnya objek. Seperti itu. Oke ya. Lalu kalau seandainya kita ingin menyamakan ukuran atau warna dari teksnya, itu bisa menggunakan rumus MA ya, match
Image group. Oke, MA enter. Misalkan saya pengen bikin kotak teks yang ini yang putih menjadi merah. Nah, jadi MA enter, klik teks yang merahnya, lalu klik teks yang ini ya. Oh, dia nggak berubah ya. Oke. Kayaknya harus disetting. Tapi kalau misalkan kita memasukkan layer gitu ya, nanti di si teks ini dikasih layer atau dikasih warnanya di sini, dia akan berubah juga ngikutin MA enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia tidak bekerja pada settingan ini ya, font dan warna dari teksnya. Oke. Tapi bekerja pada layering atau warna di sininya. Nah, kayak gitu. MA enter. Dan ini bekerja pada yang lain juga, misalkan kotak yang ini ya masukin sini. Nah, dia ngikutin juga warnanya jadi merah gitu ya. Oke. MA enter. Terus kalau misalkan si objek ini dia punya layernya pun langsung otomatis ngikut gitu ya. Langsung ke duplicate. Jadi warnanya buat nandain layer ya sebenarnya? Iya, bisa jadi. Tapi di layer sendiri pun dia sudah punya warna gitu ya. Misalkan layer dinding warnanya biru, kita langsung ke dinding saja. Warna di sini ini untuk objek yang belum punya layer atau belum dikasih layer, bisa pakai warna ini pembedanya gitu ya. Karena kalau sudah punya layer, berarti dia sudah punya warnanya sendiri. Oke. Di settingan layer ini ada untuk merubah warnanya. Itu nanti kita pelajari di sesi kedua. Ya. Oke, sesi keduanya di hari tanggal 28. Tanggal 28. Oke, hari Kamis ya. Kamis ya. Hari Kamis ya. Jam 9 ya. Masih sama jam 9. Oke deh. Paling itu dulu ya untuk di sesi pertama. Kita lanjut di sesi kedua. Hari Kamis. Materinya adalah penggunaan layering ya. Lalu bikin kop ya, kop 3 dan 4. Oke. Layeringnya seperti ini ya. Ini layering standar dari Bustan. Nanti kalau misalkan ada perubahan ya bisa diedit lagi gitu ya. Jadi bikin standar sendiri gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Selalu dilanjut hari Kamis sama-sama. Oke, saya tutup ya. Oke.